Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kembali lagi di studio mini ini. Di sini kami tidak akan menjelaskan materi kesana kemari, tapi di sini kami akan memenuhi tugas PKN dari Bapak Asep Permana mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum ke materi, di sini kami juga sudah berada dengan dua pemateri yang cantik-cantik. Sebelumnya boleh kenalan dulu, Teh. Perkenalkan, nama saya Lia Fadila. Perkenalkan, nama saya Ayu Sawalina. Oke, dan perkenalkan nama saya Nesa Ubia. Di sini saya sebagai MC sekaligus pemateri 1. Nah, apa sih hak itu? Jadi hak itu merupakan semua hal yang kita peroleh atau yang kita dapatkan. Hal tersebut itu dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan hak kita, berarti kita juga harus melaksanakan dulu kewajiban kita, harus melakukan dulu kewajiban kita. Contohnya nih, seorang pegawai berhak menerima upah apabila dia sudah memenuhi tugas yang ditugaskan oleh atasannya, seperti itu. Kemudian apa juga nih bedanya dengan hak asasi manusia atau HAM? Kalau misalnya HAM itu adalah hak yang melekat pada diri setiap orang. Karena itu hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Kalau hak warga negara itu kan keseluruhan. Kalau HAM itu sesuatu yang harus kita dapatkan gitu. Nah, hak asasi juga sifatnya itu universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya, seperti itu. Kemudian bagaimana konsep kewajiban warga negara? Kalau untuk konsep kewajiban warga negara, secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban semua warga negara Indonesia. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ya, karena undang-undang itu kan banyak ya. Kemudian apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Kalau kewajiban asasi itu merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraannya yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Konsep kewarganegaraan memiliki cakupan yang sangat luas karena meliputi kewajiban asasi. Oke, lanjut. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kuasalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya sudah dipenuhi. Nah, begitu. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah yang tadi ya sudah diberikan contohnya. Nah, dia tuh mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasannya. Misalnya seorang pekerja akan mendapatkan upah yang tadi sudah dijelaskan, yang contoh yang tadi ya, dia tuh akan mendapatkan upah bila melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang, misal contoh lainnya, kita seorang pelajar, kita juga membutuhkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi butuh pendidikan. Kan masih banyak di Indonesia itu anak-anak yang masih muda, SD atau SMP, SMK ya, putus sekolah gara-gara kan sekolah sekarang sudah gratis ya. Nah, pemerintah juga berarti sudah lebih meningkatkan hak asasi manusia terhadap pendidikan seorang anak-anak gitu. Jadi alhamdulillah juga sekarang mah gitu. Kalau dulu kan putus sekolah, banyak yang putus sekolah langsung nikah atau kerja gitu. Jadi pada intinya kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu melaksanakan hak dan kewajiban kita. Oke, mungkin sekian tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada substansi hak dan kewajiban warga negara. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila ini berkaitan dengan 3 nilai. Yang pertama yaitu ada nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan nilai praksi. Ketiga nilai tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan secara langsung maupun secara tidak langsung, mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Poin pertama yaitu ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila.
Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai tersebut bersifat universal ataupun menyeluruh karena erat kaitannya dengan cita-cita, tujuan, dan juga nilai kebaikan dan kebenaran. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat dengan kelangsungan hidup warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Yang pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana hak warga negara bebas untuk memilih atau memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya dan juga beribadah sesuai dengan ajarannya. Misalnya itu kan hak, sekarang itu ke dalam kewajiban. Kewajibannya kerjasama saling tolong menolong antara umat beragama, baik itu agama lain ataupun agama kita sendiri dalam situasi dan kondisi di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu saling menghormati atau saling toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Misalnya dalam suatu pertemanan ada teman kita yang non muslim ataupun kita itu sendiri muslim, kita tidak boleh memaksakan orang non muslim tersebut untuk masuk agama kita, karena di dalam Islam itu tidak ada unsur paksaan, dan juga di dalam hak dan kewajiban ini tidak ada unsur paksaan tersebut. Selanjutnya ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan. Nah, adapun kewajiban yang pertama memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku atau ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya itu mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun derajatnya. Selanjutnya memiliki atau mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia tentang rasa dan juga tidak semena-mena kepada orang lain. Selanjutnya yaitu melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, yang ketiga yaitu ada sila persatuan Indonesia, menjamin nilai kebudayaan dan juga hak dan kewajibannya. Adapun kewajiban nilai persatuan ini yang pertama yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya yaitu sanggup dan rela berkorban demi warga negara, demi bangsa Indonesia. Selanjutnya mencintai tanah air Indonesia dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya kita itu sebagai pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh merupakan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Nah, jadi oleh Teh Lia sudah dijelaskan tentang jadi hak dan kewajiban itu berkaitan dengan sila Pancasila. Nah, Teh Lia sudah menjelaskan tentang nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan. Selanjutnya, nilai kerakyatan dan nilai keadilan akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Silahkan. Yang selanjutnya yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak memiliki perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Terima kasih. Nah, jadi sila Pancasila ini sangat
berperan penting dengan hak dan kewajiban. Jadi itu hak kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Oke, terima kasih ya kakak-kakak yang cantik-cantik. Oke, masih banyak ya pemateri-pemateri, kita panggil saja ya. Oke, Pak, masih dadah. Oke, kita panggil pemateri yang ketiga dan keempat, silahkan. Nah, pemateri kita sudah muncul ya teman-teman. Jadi mereka ini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Oke, langsung saja Kak, mangga. Ya, perkenalan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Marcella. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Sebelumnya, apa sih itu nilai instrumental? Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya ada beberapa jenis uraian hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun jenis yang pertama ialah hak atas kewarganegaraan. Nah, hak atas kewarganegaraan ini ada pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapat status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Jenis yang kedua yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ada pada pasal 27 ayat 1 yang merupakan jaminan hak atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Jenis yang ketiga yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada pada pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang berhak bagi kemanusiaan. Jenis yang keempat yaitu hak dan kewajiban bela negara. Ada pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jenis yang kelima ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ada pada pasal 28 yang mana menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Jenis yang keenam yaitu kemerdekaan memeluk agama. Ada pada pasal 29 ayat 1 yang menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada pada pasal 29 ayat 2 yang merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Selanjutnya ada jenis yang terakhir yaitu jenis yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Ada pada pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, terima kasih. Nah, jadi sudah dicantumkan ya dalam undang-undang mengenai hak dan kewajiban. Jadi sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ya, sok mangga perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Rudi. Di sini saya akan menjelaskan hak mendapatkan pendidikan. Dijelaskan dalam Undang-Undang RI 1945 di alinea keempat, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 NKRI tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya pasal 31 ayat 30 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan, yang mana pemerintah ini untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam merancang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebangsaan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Terakhir,
perekonomian nasional. Pasal 33 UUD NKRI tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Nah, jadi semuanya pokoknya diatur oleh pasal-pasal yang tertera dalam Undang-Undang Dasar. Mungkin sekian ya materinya. Terima kasih ya kakak dadah. Ya, kita panggil materi selanjutnya, yaitu rekan-rekan saya juga masih ada nih 3 orang lagi. Kita panggil saja. Nah, ini adalah pemateri yang kita tunggu-tunggu. Sok mangga langsung saja perkenalan dan langsung bisa menjelaskan materi. Baik, perkenalkan, nama saya Panira Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan atau perundang-undangan yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga saya akan sedikit memberikan contoh sikap positif dari sila pertama dan sila kedua. Untuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sikap positifnya yaitu saling menghormati orang yang berbeda agama. Untuk sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab, sikap positifnya yaitu saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya penilaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Adapun beberapa faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Nah, jadi Teh Pani sudah menjelaskan tentang sila Pancasila, kemudian sikap positif yang ditunjukkan ya. Nah, dan menjelaskan juga tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tadi udah ada ya faktor-faktornya apa aja. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Berta. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Berta Agnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pasti pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah melihat para pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena mereka tidak mendapatkan hak secara sepenuhnya. Kondisi yang mereka alami diakibatkan karena pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Pelanggaran hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, yaitu yang pertama, proses penegakan hukum yang masih cukup belum optimal. Yaitu yang pertama, proses penegakan hukum yang belum optimal. Contohnya yaitu masih banyak terjadi kasus salah tangkap. Yang kedua, masih merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu masih terjadinya kejahatan mengatasnamakan agama, yaitu contohnya seperti penyerangan ke tempat peribadatan. Yang keempat yaitu saat ini tingkat kemiskinan dan pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang kelima yaitu angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran hak cipta. Contohnya masih banyak beredar CVD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang tadi diuraikan membuktikan bahwa belum tidak terpenuhinya hak warga negara diakibatkan karena kelalaian dan pengingkaran pemenuhan kewajiban sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Terima kasih. Nah, materi kali ini masih tentang kasus pelanggaran hak warga negara, karena kasus hak di Indonesia itu kebanyakan itu anak-anak yang putus sekolah dan diam di mana saja ya, tadi yang sudah dijelaskan kayak di jalanan kayak gitu. Nah, mereka tuh putus sekolah karena faktor keluarga juga mungkin ya faktor ekonomi yang serba kekurangan. Jadi kita itu harus pandai-pandai bersyukur lah masih bisa sekolah gitu. Terima kasih ya, materinya sangat bermanfaat sekali. Dan kita ada yang materi terakhir ya? Oh iya.
dadah, terima kasih. Oke, pemateri selanjutnya kita panggil saja. Nah, ini dia materi terakhir tentang apa sih kalau boleh tahu? Penanganan pelanggaran. Oh iya, langsung aja perkenalan sekaligus penyampaian materi. Baik, perkenalkan nama saya Dita Kurniawati. Saya akan menjelaskan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat, yaitu sebagai berikut. Dan yang pertama ada membuang sampah sembarangan, yang kedua melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat mengemudi, tidak mematuhi aturan lalu lintas, berkendara tetapi tidak mempunyai STNK. Dan yang ketiga ada merusak fasilitas negara seperti mencoret-coret milik umum dan merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak seperti pajak motor, pajak mobil, dan pajak bumi. Yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih. Oke, silahkan Teh Tina dilanjut saja materinya. Iya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartinawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun upaya pemerintah dalam penanganan kasus tersebut, yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang seperti KPK, Komnas HAM, dan KPAI. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran oleh pemerintah. Dan yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat dengan cara melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok maupun golongan. Selain itu, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang telah terjadi, seperti kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang bersangkutan dengan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, dan TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan separatisme dan ancaman keamanan dari luar. Yang ketiga, KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang bersangkutan dengan korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang terakhir, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus yang terjadi. Nah, jadi materi terakhir itu mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi oleh teteh-teteh yang cantik ini juga dijelaskan upaya pemerintahan itu dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, begitu. Terima kasih ya untuk semua pemateri. Mungkin kita akhiri saja presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita juga jangan lupa bersyukur karena kita masih bisa mendapatkan pendidikan sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.